saat berpuasa biasanya biasanya kita itu lebih fokus kepada jadwal harian kita. Jadi pikiran kita itu lebih tertata gitu, lebih tertata dalam artian kita lebih lebih, fokus kepada apa yang akan kita lakukan di hari itu. Misalkan jam sahabatku, sobat NC, dimanapun kalian berada, tidak terasa sudah hari keempat ya kita menjalankan ibadah puasa. Buat teman-teman yang sudah mulai bisa menjalani puasa, sudah bisa selesai, saya ucapkan selamat ya. Selamat kalian sedang menuju kepada fase kesembuhan. Terus buat teman-teman yang masih ragu nih untuk berpuasa karena merasa kuat enggak ya, atau mungkin takut pingsan segala macam, yakinkan bahwa insya Allah sih dengan puasa kalian akan jauh lebih membaik kok. Karena kalau kita eh, istilahnya ini ya, kalau kita berpikir logis ya, yang punya organ lambung kita kita ini kan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kemudian yang nyuruh kita puasa juga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang pemilik organ kita ini akan memberikan kesembuhan melalui puasa ini karena tidak ada perintah dari Sang Pencipta yang tidak baik untuk kita. Pada dasarnya puasa ini sendiri sangat bagus buat kita ya, secara umum ya. Sebenarnya tidak hanya buat penderita eh, asam lambung, GERD, atau mungkin anxiety, tapi secara umum eh, hampir semua manusia sangat butuh untuk yang namanya puasa. Karena pada saat puasa, organ-organ kita ini kayak diistirahatkan, dia kayak istilahnya diservis lah ya, diservis untuk meregenerasi sel-sel yang rusak seperti itu. Dengan pada saat kita menahan lapar itu terjadi regenerasi sel sehingga memulihkan organ-organ yang bermasalah ya. Jadi insya Allah dengan puasa yakin bahwa puasa ini baik untukku, ini perintah dari Allah dan insya Allah akan memberikan efek yang menyehatkan karena sudah banyak sekali riset tak terhitung ya yang mempelajari tentang puasa. Terus buat teman-teman yang masih ragu, bayangan-bayangan pingsan atau mungkin misalkan lemes, kadang-kadang mungkin pusing, banyak sekali sensasi datang gitu ya. Itu kalau dari pengalaman saya dulu bahkan ketika masih masih agak parah ya, pada saat pertama kali memberanikan diri puasa itu memang nggak yakin gitu, nggak yakin, kita kayak seperti itu, bayangan yang muncul itu apakah memperburuk penyakitku atau mungkin nanti aku tiba-tiba pingsan seperti itu kan, atau tiba-tiba aku tensiku rendah banget seperti itu. Memang sangat menghantui, tapi ketika dijalani ya paling sehari 1 sampai 4 hari pertama itu memang fase adaptasi itu sangat cukup cukup ini ya, cukup penuh perjuangan ya. Saya nggak bilang berat, buktinya bisa menjalani karena memang pada saat kita berpuasa itu kita memerlukan fase adaptasi terkait produksi asam lambung. Karena asam lambung kita ini kan merekam aktivitas kita dalam hal makan ya. Jadi misalkan kita biasa sarapan jam 8 misalkan atau mungkin makan siang jam 12, di jam-jam itu karena sudah terjadi setiap hari, maka otak kita akan memerintahkan organ lambung untuk menyemprotkan asam lambung ya. Dia mencari makanan untuk dicerna. Ketika pada saat puasa itu di jam-jam yang biasa kita makan, dia akan keluar karena secara secara otomatis lambung kita merekam merekam aktivitas produksinya ya, sehingga dia akan keluar mencari makanan di jam-jam tertentu ya, jam-jam biasa kita makan. Itulah yang menyebabkan timbulnya rasa lapar. Jadi kalau kalian di awal puasa pasti akan mengalami fase eh, pagi-pagi udah lapar, atau mungkin siang makin lapar, nanti makin sore makin pahit ya. Seperti itu ya, itu tidak perlu khawatir, itu insya Allah ya, saya jamin tidak akan pingsan. Kalian hanya butuh untuk
yakin, menenangkan diri ketika nanti timbul kecemasan akan sensasi yang membuat kalian takut, kalian bisa alihkan dengan misalkan, dengan beribadah, dengan berzikir. Kalau cemas ya kita atur nafas, ambil air wudhu, kalian bisa lakukan, sholat atau mungkin alihkan dengan aktivitas harian kalian ya. Jadi tidak perlu khawatir, biasanya nanti setelah, eee, mungkin 4, 5 hari, kalian sudah mulai beradaptasi, baik dari sisi pencernaannya maupun dari sisi mentalnya, kalian semakin percaya diri untuk menjalankan puasa lanjut sampai, 1 bulan ya. Jadi kalau dari pengalaman saya dulu semakin hari semakin membaik dan kecemasan itu lama-lama juga tidak akan muncul lagi karena pada saat kita berpuasa itu, kita, level kepasrahan kita cukup cukup tinggi ya. Pada saat puasa itu kita lebih berserah diri kepada Tuhan, kita lebih lebih istilahnya menjalani hidup itu lebih teratur, terus kemudian juga kita lebih lebih apa, tenang ya, lebih tenang secara batin lebih tenang. Kalaupun terjadi apa-apa juga aku sudah ikhlas karena aku sedang berpuasa. Nah, itu ada sedikit rasa tenang, itulah yang menyebabkan anxiety tidak muncul. Yang membuat, orang yang memiliki anxiety disorder itu lebih lebih ini ya, eee, agak teredam kecemasannya adalah karena pada saat berpuasa biasanya biasanya kita itu lebih fokus kepada jadwal harian kita. Jadi pikiran kita itu lebih tertata gitu, lebih tertata dalam artian kita lebih lebih, fokus kepada apa yang akan kita lakukan di hari itu. Misalkan jam waktunya sahur, kemudian, subuh, salat subuh buat yang muslim ya, terus kemudian, kita ya bekerja seperti itu kan, kita mungkin nanti pada saat adzan zuhur kita segera bergegas, salat zuhur, terus kemudian nanti mulai memikirkan kita buka pakai apa, terus seperti itu ya. Jadi lebih teratur sampai malam. Jadi dalam sehari itu pikiran kita tidak tidak lagi, ke mana ya, jadi lebih lebih tertata, itulah yang menyebabkan, eee, anxiety kita agak redam. Jadi buat teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari puasa ini nanti ketika sudah melewati ya, ketika hari biasa. Jadi ketika kalian bisa, eee, mengalihkan fokus kita kepada jadwal harian, apa yang kalian lakukan dalam sehari itu biasanya akan bisa mengalihkan anxiety kita sampai lama-lama dia hilang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah ragu untuk menjalankan puasa. Ini masih banyak waktu kesempatan untuk mencoba buat teman-teman yang belum ya. Buat yang sudah tetap semangat, lanjutkan, dijaga pola makan sahurnya, terus kemudian menu berbuka puasanya, terus terus tentang porsinya, apa yang dimakan itu sangat sangat harus kita perhatikan ya, karena jangan sampai perjuangan kita berpuasa ini rusak gara-gara hanya hanya karena kita salah makan, terutama pada saat berbuka puasa ya. Jadi teman-teman harus perhatikan asupan, karbohidratnya pilih yang kompleks misalkan, nasi secukupnya, terus kebutuhan protein lebih diperhatikan ya, proteinnya pilih yang aman, tidak digoreng atau mungkin kalaupun digoreng ya jangan sampai terlalu banyak minyaknya atau mungkin bisa pakai beberapa minyak yang aman kayak misalkan minyak, VCO atau mungkin, apalagi ya, VCO terus minyak zaitun ya. Pokoknya intinya cari minyak minyak goreng yang lebih aman lah ya, daripada yang banyak beredar itu takutnya nanti akan menimbulkan sensasi juga selain pastinya, eee, tidak bagus buat kolesterol segala macam ya. Terus juga kebutuhan serat cukupi ya, buah-buahan yang manis, kemudian sayur kalian cukupi juga, banyak minum air putih itu penting. Terus kemudian kalau pada saat sahur bisa dibantu dengan, minum air hangat ya buat penutup ya, itu juga cukup membantu ya. Terus, kalau yang suka kurma itu sangat bagus ya, kurma itu untuk energinya ada, untuk seratnya ada, untuk vitamin juga ada, jadi dia juga, bisa memberikan kita ini ya,
tenaga ya, itu juga bagus ya teman-teman. Oke, buat kalian yang masih ragu, coba berpuasa ya, coba berpuasa. Buat kalian yang sudah menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai nanti akhir akhir Ramadan. Terus juga setelah kalian melewati fase terapi puasa ini, kalian akan semakin membaik, semakin percaya diri, biasanya akan lebih nyaman lambungnya. Terus nanti setelah puasa, setelah lebaran segala macam, hati-hati. Nanti kita bahas ya, khusus khusus pada saat lebaran nanti kita harus hal apa saja yang perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bisa melewati beberapa Ramadan, kalian akan semakin membaik dan semakin sembuh. Oke, teman-teman, selamat melanjutkan ibadah puasanya dan salam bangkit luar biasa.